Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Isbirati. Saya dari kampus bahasa Inggris semester 2 di Universitas Al Sunnah. Pada kali ini saya akan sedikit membahas kembali tentang materi yang pernah saya jelaskan dari bab 1 sampai bab 11, makul akhlak tasawuf. Pada bab 1 kita pernah menjelaskan yaitu terminologi akhlak, karakter, etika, dan moral. Secara istilah, akhlak, etika, dan moral dan karakter sering disamakan, padahal berbeda dari sisi asal-usul atau barometer, tolak ukur, dan penerapan. Keempat istilah ini penting dalam bidang pendidikan, terutama dalam membentuk kepribadian dan nilai siswa. Akhlak yaitu berasal dari kata hulu yang artinya bersifat batin dan mendorong seseorang berbuat tanpa pertimbangan, bersumber dari Islam atau wahyu. Lalu etika berasal dari filsafat Yunani, membahas teori baik dan buruk secara rasional atau logis. Moral berasal dari kata mos, artinya adat atau kebiasaan masyarakat yang berfokus pada norma sosial. Lalu yang keempat itu karakter, mencakup nilai-nilai dalam diri manusia, hasil dari pendidikan kebiasaan. Karakter lebih luas karena menyangkut tindakan nyata. Lalu dari keempat tersebut, apakah ada persamaan dan perbedaan? Ya, pastinya ada. Jadi persamaan yaitu semua berbicara tentang nilai baik dan buruk dan sangat penting dalam pendidikan karakter. Lalu perbedaan terletak pada sumber nilai, pendekatan, konteks penerapan. Akhlak bersifat transendental atau berasal dari Tuhan, sementara moral dan etika lebih tepatnya pada budaya dan rasio. Jadi pada intinya akhlak itu sama dengan akhlak itu agama Islam, etika dan moral itu filsafat budaya, karakter itu pendidikan nasional. Semuanya penting, namun akhlak menjadi fondasi utama karena menyentuh aspek spiritual. Lalu lanjut ke bab 2 dengan tema ajaran akhlak dalam Al-Quran dan Hadis. Akhlak adalah inti dari ajaran Islam, sejajar pentingnya dengan akidah dan syariah yang menjadi dasar pembentukan jiwa manusia yang sejati. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama dari akhlak Islam, yaitu seperti kejujuran, sabar, dan amanah, dan kasih sayang ditekankan dalam dua sumber ini. Jadi pada intinya pada bab 2 ini, akhlak itu dalam Islam bersifat mutlak dan tidak situasional atau kondisional. Penting untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Bab 3 dengan tema standar baik dan buruk dalam akhlak. Konsep baik buruk sangat relatif dalam filsafat moral, tapi mutlak dalam Islam. Penilaian moral tergantung pada sumber dan tolak ukur yang digunakan. Dalam pandangan Islam, baik itu sesuai dengan perintah Allah atau al-khair, al-ma'ruf. Sedangkan buruk bertentangan dengan syariat, al-munkar. Dalam dimensi Islam tidak hanya melihat tindakan, tapi juga niat dan cara. Niat yang salah sama dengan buruk meskipun namanya tidak baik. Jadi pada kesimpulannya Islam punya standar nilai mutlak begitu pada wahyu, bukan pada opini masyarakat atau logika semata. Lanjut ke bab 4 dengan tema perkembangan pemikiran akhlak dalam Islam. Akhlak sudah ada sejak manusia pertama dan berkembang melalui pengalaman hidup. Sejarah singkatnya, pada masa Nabi dan sahabat, akhlak bersifat praktis, berbasis teladan. Setelah itu berkembang menjadi ilmu yang sistematik yang dirancang oleh para ulama. Tokoh dan pengembangan dari tema tersebut yaitu yang pertama ada Imam Maskawai,
yang menulis Tahdhib al-Akhlaq yang menekankan rasionalitas dan filsafat. Lalu yang kedua ada Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memadukan akhlak dengan tasawuf. Dan yang ketiga yaitu Al-Raghib Al-Isfahani dan Ibnu Qayyim yang juga mengembangkan teori akhlak spiritual. Jadi kesimpulannya pemikiran akhlak dalam perkembangan dari praktik kehidupan menjadi filsafat dan spiritualitas membentuk kesatuan antara akal, hati dan wahyu. Lalu bab 5 pengertian dan sejarah munculnya tasawuf. Tasawuf adalah jalan spiritual untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Akar katanya dari sofa yang berarti suci, sufah yang beranda Masjid Nabawi, dan suf tawal. Sejarahnya itu dimulai dari kehidupan zuhud para sahabat dan tabi'in yang bisa tidak normal tapi penuh penghayatan terhadap ibadah dan akhlak. Pada abad perkembangannya dimulai dari abad ke-2 sampai 4 Hijriah. Muncul tokoh-tokoh seperti Hasan al-Basri dan Rabi'ah al-Adawiyah. Pada abad ke-5 Hijriah ke atas, tasawuf menjadi ilmu sistemik yang muncul tarekat dan ajaran sufistik. Namun dari tema tersebut muncul kritik dan apresiasi, dan diantaranya ada tuduhan bahwa tasawuf melenceng dari syariat. Namun tasawuf yang benar justru menguatkan syariat, bukan melenceng. Yang menguatkan syariat dengan penghayatan rohani. Tasawuf merupakan bagian dari ajaran Islam, bukan bid'ah. Ia adalah cara menyempurnakan akhlak dan ibadah agar sampai pada kedekatan Allah. Lanjut ke bab 6 dengan tema dasar, tujuan, dan manfaat ilmu tasawuf. Yang pertama itu dasar sumber ajaran tasawuf bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan dari pemikiran asing. Al-Quran mengajarkan zuhud dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20 yang isinya sabar, ikhlas, dan takut kepada Allah. Hadis-hadis menjelaskan pentingnya ihsan dan tazkiyatun nas atau pensucian jiwa. Tujuan dari tasawuf yaitu mendekatkan diri kepada Allah, mencapai kesucian hati dan marifat atau pengetahuan lagi tentang Tuhan, lalu menghilangkan sifat-sifat tercela atau al-fana dan menumbuhkan cinta kepada Allah. Manfaat dari ilmu tasawuf yaitu yang pertama memberi ketenangan batin, menjawab kekeringan spiritual zaman modern, lalu menjadi filter etika dalam penggunaan sains dan teknologi, menghidupkan kembali kesadaran akan Tuhan dalam hidup. Lanjut ke bab 7 yaitu madhab atau aliran tasawuf. Ada 3 sumber kebenaran, yaitu yang pertama ada bayani, yang kedua ada burhani, dan irfani. Yang bayani adalah teks wahyu, sedangkan burhani adalah logika akal, dan irfani intuisi dan pengalaman batin. Tasawuf mengandalkan epistemologi irfani, pengetahuan memulai, penyaksian, dan pengalaman rohani. Aliran-aliran tasawuf yaitu diantaranya ada tasawuf sunni yang berbasis Al-Quran dan Sunnah, fokus pada perbaikan akhlak. Yang pada tasawuf sunni itu ada tokoh Al-Ghazali dan Hasan al-Basri. Lalu tasawuf al-falsafi yang tasawuf yang dipengaruhi filsafat, ajaran utama yaitu wahdatul wujud, yaitu tokohnya Ibnu Arabi dan Al-Hallaj. Yang ketiga itu tasawuf Syi'i, penekanan pada cinta kepada Ahlul Bait dan doktrin Qut dan Abdal. Perbandingannya yaitu Sunni lebih moderat, lalu falsafi filosofis dan spekulatif, sedangkan Syi'i spiritual mistik dengan dasar teologi Syiah. Lalu bab 8 ada tema ajaran-ajaran dalam Islam tasawuf yang memiliki 4 pilar utama yaitu syariat atau hukum Islam lahiriah, lalu tarikat, metode spiritual menuju Allah, dan hakikat, realitas spiritual di balik ibadah lahiriah, dan yang terakhir yaitu ma'rifat, pengetahuan intuitif dan tentang Tuhan. Lalu ada makomat dan ahwal. Makomat, apa itu makomat? Tingkatan yang harus ditempuh. Yang diantaranya adalah taubat,
lalu bersabar, tawakal, ridho, dan lain-lain. Sedangkan awal kondisi rohani yang diberikan oleh Allah seperti mahabbah atau cinta, khauf, takut, syauq atau rindu, dan lain sebagainya. Konsep kunci dari tema ini yaitu menjadikan insan kamil atau manusia yang sempurna yang mewujudkan Allah ilahiyah, lalu waliullah atau kasih Allah dekat dengannya dan diberi karomah atau kemuliaan rohani. Dan juga bab 9 pengertian sejarah dan aliran tarekat. Pengertian tarekat sendiri yaitu jalan spiritual menuju Allah yang dilakukan melalui bimbingan mursyid atau guru dalam tasawuf. Ada tarekat amaliyah atau ritual dan organisasi komunitas. Sejarahnya itu berakar dari masa Nabi yang bertahan di sebuah era dan berkembang sejak abad ke-11. Imam Al-Ghazali, tokoh tarekat besar yaitu Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bahauddin Naqsabandi, dan Syekh Sadili, dan masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya. Prosesnya biasanya itu ada baiat, lalu zikir, sholawat, dan riyadhah. Dari jenis tersebut yaitu ada tarekat mutabaroh yang diakui bersanad sampai Nabi, dan ghairul mutabaroh yang tidak sah. Relasi antara guru dan murid bersifat spiritual dan bersambung secara silsilah. Lalu bab 10 ada tema hubungan tasawuf dan dengan pendidikan. Yang pertama itu ada fitrah sebagai landasan. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, suci. Pendidikan harus mengembalikan kemanusiaan pada kesucian batin. Strategi dalam pendidikan tasawuf yaitu mengembangkan dimensi batin, esoteris dalam diri siswa dan membentuk karakter luhur, sabar, ikhlas, dan tawadhu. Pengaplikasiannya dalam pendidikan yaitu ada kurikulum atau mata tasawuf dalam mata pelajaran akhlak, lalu ada guru yang menjadikan teladan rohani atau mursyid, dan metode pembinaan rohani melalui refleksi, zikir, dan praktik ihsan. Dalam hubungan guru dengan murid berbasis adab, cinta, dan keteladanan, dan membentuk hubungan batin yang menyentuh hati para peserta didik. Dalam media teknologi, menggunakan teknologi secara bijak dan bernilai rohani. Karena teknologi bukan sekedar alat, tapi media penanaman nilai. Lalu lanjut ke bab terakhir, bab 11, yaitu tasawuf di Indonesia dan sufisme. Tasawuf adalah spiritual Islam yang berfokus pada penyajian jiwa, bebaskan nafs, pengenalan kepada Allah, dan sikap ihsan, ibadah seolah-olah melihat Allah. Sejarah tasawuf di Indonesia itu masuk pada abad 13 sampai 16 melalui ulama dari Timur Tengah, Persia, dan India. Diterima masyarakat karena pendekatan budaya dan damai dan disampaikan melalui tarekat. Tarekat di Indonesia itu diantaranya ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Syattariyah, dan Tijaniyah. Tokoh penting dari tema ini diantaranya ada Sunan Kalijaga yang dakwah lewat budaya lokal seperti wayang dan gamelan. Lalu ada Hamzah Fansuri dan Samsudin As-Sumatrani, dan yang terakhir ada Syekh Yusuf Makassar, sufi sekaligus pejuang anti kolonial. Neo-sufisme, gerakan pembaruan tasawuf sejak abad 18 yang memiliki ciri-ciri menggabungkan spiritual dan rasionalitas, tidak terikat tarekat formal, aktif dalam isu sosial dan politik, menekankan kerja keras, etika, dan pengembangan diri. Perkembangan kontemporer masih hidup melalui majelis zikir, pesantren sufi, dan ormas seperti NU atau Nahdlatul Ulama sebagai ormas terbesar di Indonesia. Lalu muncul komitmen sufisme urban dan transnasional. Dari perkembangan kontemporer tersebut ada tokoh modern yaitu Nurholis Majid atau biasa kita kenal dengan Cak Nur, yang mengajarkan Islam spiritual dan inklusif. Lalu ada
Gus Dur atau Abdurrahman Wahid pastinya kita semua juga kenal karena beliau juga salah satu presiden dari negara kita di Indonesia. Dan Syafi'i Ma'arif, etika statistik dalam kehidupan publik. Relevansi di era modern, tasawuf dan neo-sufisme menawarkan solusi atau kekosongan spiritual dan krisis moral. Lalu ada etika damai dan toleransi dalam masyarakat dan kekuatan untuk membangun karakter dan peradaban. Jadi pada intinya pada abad 11 ini tasawuf tradisional dan neo-sufisme saling melengkapi karena untuk menjaga akar spiritual Islam sekaligus menyesuaikan diri dengan tantangan zaman modern di Indonesia. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam menggunakan kata dan kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.